Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mailisa Ayu Pratiwi dengan NIM 20090636027. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk membahas tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Telah disediakan sebuah studi kasus, yaitu firma hukum Hotman Paris and Friends atau HPF telah tumbuh secara signifikan selama 1 dekade terakhir dan ingin pindah ke sistem otomatis untuk menyimpan catatan penagihan. Nah, untuk setiap kasus, jenis informasi yang ingin disimpan perusahaan ada beberapa, yaitu nomor kasus, kemudian data-data dari klien, kontak klien, dan juga pengacara yang bertanggung jawab. Nah, untuk satu klien tidak hanya diurus oleh satu pengacara saja. Jadi beberapa kasus itu diurus dengan pengacara yang berbeda sehingga terdapat tagihan yang berbeda dengan beberapa pengacara. Nah, kemudian setelah data-data yang ditunjukkan, kita bisa membuat DFD terlebih dahulu, yaitu data flow diagram. Itu sebagai berikut. Jadi pada DFD level 0 untuk sistem informasi firma hukum HPF itu ada pengacara, klien, dan juga LBH atau lembaga bantuan hukum. Nah, dari pengacara ke sistem informasi ini memberikan data pengacara dan data kasus, sedangkan dari klien memberikan data klien dan data kasus. Kemudian dari sistem informasi HPF, dia mengambil info pengacara, info kasus, info keahlian, dan juga info tagihan yang diperlukan tadi. Kemudian untuk klien, ada info klien dan jenis klien. Pada bagian lembaga bantuan hukum, memberikan data klien yang memerlukan lembaga bantuan hukum, dan info klien, info rujukan, dan info pekerja yang menangani. Nah, di sini kenapa ada lembaga bantuan hukum terlibat? Karena pada studi kasus tertulis bahwa sekitar 5% klien adalah klien pro bono, di mana firma hukum ini melakukan pekerjaan hukum gratis, contohnya sebuah organisasi nirlaba yang menemukan apartemen untuk keluarga tunawisma. Nah, klien ini dirujuk ke HPF oleh masyarakat bantuan hukum setempat. Makanya dari LBH dan firma ini punya keterhubungan. Nah, dari firma hukum ini juga menyimpan tanggal rujukan dengan bantuan hukum, nama, dan nomor telepon pekerja kasus bantuan hukum untuk klien, serta nomor ID yang ada pada bagian LBH tadi. Kemudian setelah dibuat DFD-nya, bisa dibuat ERD-nya atau entitas. Jadi di situ ada 4 entitas totalnya, yaitu ada pengacara, lembaga bantuan hukum, klien umum, dan klien pro bono. Dengan kegiatan dari pengacara ke klien umum, yaitu penyelesaian masalah, dari pengacara dan dari lembaga bantuan hukum ke pengacara itu merujuk atau memberikan rujukan tadi. Nah, kemudian di pengacara terdapat beberapa atribut, yaitu nama, supervisor, tagihan jam, status pengacara, nomor karyawan, kasus ditangani, dan topik keahlian. Untuk bagian status pengacara, beberapa pengacara dalam kasus ini ada yang sudah bermitra dan ada yang belum bermitra. Kalau belum bermitra, mereka punya supervisor yang membantu mereka. Nah, kemudian pada atribut klien ini sama aja antara klien umum dan klien pro bono, yaitu ada alamat, nama, kasus dibuka, pengacara yang bertanggung jawab, deskripsi kasus atau jenis kasusnya seperti apa, nomor telepon, nomor kasus, kontak klien, tagihan jam, dan status kasusnya apa. Nah, kemudian untuk lembaga bantuan hukum, atributnya ada tanggal rujukan, telepon pekerja atau bantuan hukum, nama pekerja bantuan hukum, dan nomor ID klien. Setelah dapat ditentukan atribut-atributnya apa saja dalam entitas tadi, kita bisa mulai mengolah datanya melalui sebuah aplikasi yang lebih efisien, jadi bisa langsung otomatis seperti itu. Mungkin salah satu aplikasi yang bisa digunakan yaitu MySQL. MySQL ini merupakan salah satu aplikasi yang cukup populer di antara aplikasi lain database. Memiliki sifat open source serta bisa digunakan untuk membuka platform dengan baik tanpa mengalami gangguan.
Kemudian MySQL sendiri bisa digunakan sebagai sistem operasi dari Linux, Windows, Mac OS X, dan masih banyak lagi. Terlebih aplikasi ini juga bersifat network sehingga bisa digunakan dengan multi-user. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.